Bab 2436. Saya harus menemukan cara untuk masuk ke sisa-sisa perang ini dan menemukan Ye Yunfei. Saya harap dia baik-baik saja. Yan Xiaoquan melihat sisa-sisa perang yang menumpuk di depannya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Berjuang keras." Setelah berpikir sejenak, Yan Xiaoquan mengertakkan gigi dan berencana untuk memaksa masuk. Ledakan, 10 senjata sihir tingkat Xuanxian keluar dari tubuhnya pada saat yang sama dan menyala pada saat yang bersamaan. Di antara 10 senjata ajaib Xuanxian, 5 di antaranya adalah senjata ajaib kekuatan jiwa, karena menggunakan senjata ajaib kekuatan jiwa untuk menangani sisa jiwa adalah yang paling efektif. Sebagai seorang Xuanxian, Yan Xiaoquan tidak pernah mempraktikkan teknik langka seperti teknik pengendalian senjata, namun ia masih dapat mengaktifkan dan mengendalikan lebih dari selusin senjata ajaib pada saat yang bersamaan. Setelah mengaktifkan 10 senjata ajaib, dia mengeluarkan pedang panjang, siap untuk menerobos dengan paksa dan mencari Ye Yunfei di antara sisa-sisa perang yang padat. Sayang, kenapa dia ada di sini? Petik 2. Saat ini, Ye Yunfei juga merasakan kedatangan Yan Xiaoquan, dan sedikit terkejut. Tidak perlu bertanya, dia ada di sini untukmu. Anda belum melihat apa artinya dia bagi Anda, bukan? Petik 2. Kata orang tua itu, "Hehe, Tuan, dia sangat menyukaimu. Gadis yang luar biasa, dia kembali ke medan perang kuno ini untukmu, jadi jangan kecewakan niat baiknya." Petik 2. Hu Miao berkata sambil tersenyum, karakternya adalah menyaksikan kegembiraan dan menganggap itu masalah sepele. Berhenti bicara omong kosong. Ye Yunfei sedikit pusing. Faktanya, Ye Yunfei mungkin menebak sesuatu, tetapi dalam benak Ye Yunfei, hanya Su Qingluo yang menjadi wanitanya. "Tuan, saya tidak berbicara omong kosong. Saya tahu lebih banyak tentang pemikiran wanita daripada Anda. Saya yakin dia pasti tertarik pada Anda," kata Hu Miao. "Baiklah, jangan membicarakan hal ini. Biarkan dia menunggu di luar." Petik 2. Ye Yunfei tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. "Jangan masuk, aku baik-baik saja," Ye Yunfei berkata kepada Yan Xiaoquan melalui transmisi suara. "Ye Yunfei, apakah itu kamu? Apakah kamu benar-benar di dalam?" Yan Xiaoquan menjadi bersemangat saat menerima transmisi suara Ye Yunfei, dan segera bertanya, "Ya, aku di dalam. Tunggu saja di luar." Petik 2. Jawab Ye Yunfei, "Apa yang kamu lakukan di sana? Apakah ada bahaya? Apakah kamu terjebak di dalam?" Petik 2. Yan Xiaoquan bertanya dengan cepat, terlihat sangat prihatin. "Aku tidak dalam bahaya apapun di sana," jawab Ye Yunfei. Meskipun jiwa sisa perang yang terkumpul di sekitar Ye Yunfei telah disegel, mereka masih memancarkan energi jiwa dalam jumlah besar. Jika Yan Xiaoquan menerobos dengan paksa, dia pasti akan ditekan. "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja tanpa bantuanku?" Petik 2. Yan Xiaoquan masih sedikit khawatir, karena dia melihat begitu banyak sisa perang berkumpul di sini, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. "Aku baik-baik saja. Saya akan tinggal di pengasingan di sini untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Owan dan yang lainnya?" Petik 2. Kata Ye Yunfei, "Jadi itulah masalahnya. Owan dan yang lainnya tidak kembali, jadi saya meminta mereka meninggalkan medan perang kuno ini." Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, Yan Xiaoquan segera menjadi santai dan menjawab, "Tunggu saja aku di luar." Ye Yunfei memikirkannya, dan berkata melalui transmisi suara, "Baiklah, aku akan menunggu di luar. Jika kamu butuh bantuan, beritahu aku." Yan Xiaoquan mengangguk. Dia tahu bahwa ketika dia sedang memperbaiki rantainya, dia paling takut diganggu oleh orang lain, jadi dia tidak berniat masuk untuk mencari Ye Yunfei. Yan Xiaoquan menemukan tempat di dekatnya, duduk, bersila, dan mulai mengistirahatkan matanya dengan mata tertutup. Pada saat ini, di kedalaman medan perang kuno, di lembah, wanita cantik itu berdiri di udara, tangannya melambai dengan lembut, postur tubuhnya anggun. Dengan tarian tangannya, ruang medan perang kuno ini mulai mengalami perubahan besar. Sebagian dari energi dan hukum medan perang mulai berpindah dan menghilang, dan jiwa sisa perang di area ini juga langsung ditransmisikan ke sekitar tubuh Ye Yunfei. Gemuruh. Dengan gemuruh langit, area medan perang kuno ini perlahan menyusut. Apalagi di pinggir medan perang, energi, hukum, dan sisa-sisa perang yang ada sebelumnya semuanya dipindahkan, berubah menjadi tanah hangus biasa yang bukan lagi milik medan perang. Ruang,
energi, dan hukum medan perang kuno ini semuanya berubah, bergetar, disertai dengan suara gemuruh yang besar. Suara mendesing. 3 pria berjubah hitam tiba-tiba tiba di luar lembah. Penjaga faksi gelap kita terbunuh di lokasi ini. Ketiga pria berjubah hitam merasakannya, dan salah satu dari mereka berbicara. Sepertinya itu ada hubungannya dengan wanita di lembah itu. Segera, mata ketiga pria berjubah hitam tertuju pada wanita cantik di lembah. Ketiga pria berjubah hitam ini semuanya sangat kuat. Melalui deduksi, mereka hampir yakin bahwa penjaga itu dibunuh oleh wanita cantik di lembah. Mengapa wanita ini membunuh anggota faksi gelap kita? Mungkinkah dia berasal dari faksi Illuminati? Jika demikian, sayang sekali jika mempertahankannya. Orang yang bisa membunuh penjaga faksi gelap kita haruslah orang kuat dari faksi terang. Menjaga dia adalah bahaya yang tersembunyi. Lebih baik menyingkirkannya lebih awal dan mengembalikan esensi daging dan darah serta esensi tubuh jiwanya. Petik 2, kata seorang pria berjubah hitam. Oke, ayo masuk dan melakukannya bersama. 2 pria berjubah hitam lainnya mengangguk. Jadi ketiga pria berjubah hitam itu maju dan berjalan menuju lembah di depan. Gemuruh. Begitu mereka mencapai mulut lembah, lingkaran energi muncul, menutupi seluruh lembah dan menghalangi jalan mereka. Mendengus. Salah satu pria berbaju hitam mendengus dingin dan menamparnya. 3 semut lagi ada di sini. Di lembah, wanita cantik itu menunjukkan ekspresi jijik. Gemuruh. Saat berikutnya, telapak tangan giok putih bersih terbentang dari lembah dan menepuk ketiga pria berbaju hitam itu. Tidak baik, ayo kembali. Petik 2, ketiga pria berjubah hitam merasakan nafas energi yang memancar dari telapak tangan giok putih bersih. Wajah mereka berubah ketakutan, dan mereka mundur pada saat yang sama. Tapi sudah terlambat. Telapak tangan giok putih bersih terus membesar, menutupi ruang yang luas dalam sekejap, seperti awan putih besar, dan menekan ketiga pria berjubah hitam itu. Jimat kematian, bakar. Pada saat kritis, salah satu pria berjubah hitam mengeluarkan selembar kertas jimat hitam, langsung mengaktifkannya, dan membakarnya. Kemudian 3 pria identik berjubah hitam muncul dan bergegas menuju telapak tangan giok putih. Dan tubuh ketiga pria berjubah hitam itu dilepaskan energi misterius oleh kertas jimat hitam, dan langsung menjauh, menyingkirkan penindasan dari telapak tangan giok putih bersih. Melarikan diri. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kami bertiga tangani. Petik 2, seorang pria berbaju hitam berteriak kedua transmisi suara lainnya. Memanggil. Ketiga pria berjubah hitam menggunakan seluruh kekuatan mereka dan melarikan diri ke kejauhan. Saya curiga wanita ini mungkin adalah keabadian emas, atau bahkan keabadian emas tingkat tinggi, atau keabadian emas yang sempurna. Setelah meninggalkan lembah dalam jarak yang jauh, ketiga pria berjubah hitam menghela nafas lega, dan salah satu dari mereka berbicara. Dia baru saja memproyeksikan telapak tangannya, dan dia bisa menekan kita. Saya curiga wanita ini mungkin peri. Petik 2, pria berjubah hitam lainnya terkejut dan berkata, peri. 2 pria berjubah hitam lainnya terkejut saat mendengar ini. Mustahil. Bagaimana bisa ada peri di ruang dan waktu ini? Mustahil. Petik 2, seorang pria berjubah hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang, 3 lelaki tua datang dari kejauhan. Meskipun energi dan hukum di medan perang kuno ini sangat menakutkan, ketiga lelaki tua ini semuanya abadi di bumi, dan mereka dapat terbang bebas di medan perang kuno ini. Orang-orang dari sisi baiknya, ketiga pria berjubah hitam semuanya mengecilkan pandangan mereka. Ketiga lelaki tua itu mendarat di lokasi yang relatif jauh dari lembah dan memandang ke dalam lembah. Salah satu lelaki tua berjubah kuning membawa Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu bersamanya. Ketiga lelaki tua itu juga mengetahui bahwa sumber kerusuhan di medan perang kuno ini adalah lembah ini, jadi mereka datang ke sini untuk menyelidikinya. Mari kita berhati-hati, wanita di lembah itu sangat kuat, kata lelaki tua berjubah kuning itu dengan sungguh-sungguh. Ketiga lelaki tua dari sekte cahaya ini baru saja melihat pemandangan di mana ketiga lelaki berjubah hitam hampir dipukuli sampai mati oleh telapak tangan giok putih, sehingga mereka tidak berani terlalu dekat dengan lembah. Sepertinya wanita di lembah itu bukan anggota faksi Illuminati. Ketiga lelaki berjubah hitam itu langsung mengerti apa yang dilakukan ketiga lelaki tua itu. Kami diam-diam sedang menyelidiki identitas wanita di lembah itu, tapi sampai kami menemukan identitasnya, kami tidak boleh memprovokasi dia lagi untuk saat ini, agar tidak menimbulkan musuh kuat lainnya terlebih dahulu.
Saya memperkirakan hanya beberapa penguasa tertinggi dari faksi gelap kita yang dapat menangani wanita ini. Petik 2. Salah satu pria berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana dengan medan perang kuno ini? Apakah kita masih peduli dengan medan perang kuno ini? Petik 2. Pria berjubah hitam lainnya bertanya. Saya merasa wanita itu sepertinya telah menggunakan beberapa cara untuk mengurangi ukuran medan perang kuno ini, tapi sekarang secara bertahap sudah stabil, jadi jangan khawatir tentang medan perang kuno ini untuk saat ini. Kembalilah dan laporkan masalah tersebut kepada atasan terlebih dahulu, lalu bertindak sesuai perintah. Faksi gelap kita pasti tidak akan menyerah di medan perang kuno ini. Petik 2. Pria berbaju hitam pertama berpikir sejenak dan berkata, karena wanita ini bukan anggota faksi Illuminati, seharusnya tidak ada masalah bagi kita untuk mengambil tindakan terhadap ketiga pria itu. Kemudian pria berjubah hitam itu menatap dingin ke arah ketiga pria tua dari Sekte Cerah. Tidak masalah, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mencoba, berapa harga yang disebut Master Sekolah Cemerlang ini. Petik 2. Pria berbaju hitam lainnya berkata sambil mencibir. Kalau begitu, ayo kita lakukan, tunggu apa lagi? Pria ketiga berjubah hitam berkata perlahan. Bum bum bum. Ketiga pria berjubah hitam itu seperti tiga bola meriam yang ditembakkan, bergegas menuju tiga lelaki tua dari Sekte Cerah. Ketiga orang itu ingin menyerang kita. Orang tua gemuk itu menangis dengan suara pelan. Bertarung saja, apakah kamu masih takut pada mereka? Orang tua berkemeja ungu melangkah maju, dan cahaya ungu terang keluar dari tubuhnya yang kekar, seperti lingkaran cahaya ungu, dengan kekuatan yang luar biasa. Kalian bertiga masukkan senjata ajaib luar angkasaku dulu. Orang tua berjubah kuning langsung memasukkan ketiga wuwang ke dalam senjata ajaib luar angkasa. Gemuruh. Ketiga pria berjubah hitam bergegas mendekat, menyebabkan ruangan bergetar. Saat berikutnya, pertempuran sengit terjadi antara tiga lelaki tua dari sisi terang dan tiga lelaki berjubah hitam. Setelah kedua belah pihak bertarung dalam lusinan gerakan, mereka menemukan bahwa kekuatan mereka hampir sama. Saat 6 Master Earth Immortal bertarung, ruang mulai bergetar hebat. Medan perang kuno ini baru saja saya ubah, dan belum sepenuhnya stabil. Orang-orang bodoh ini akan dengan mudah menghancurkan medan perang kuno ini lagi. Di lembah yang jauh, wanita cantik itu tidak bisa menahan amarahnya saat melihat pertarungan 6 tuan abadi bumi. Saat berikutnya, telapak tangan putih bersih terbentang dari lembah, menuju posisi di mana 6 makhluk abadi bumi bertarung. Melarikan diri, ketiga pria berjubah hitam melihat kekuatan mengerikan dari telapak tangan ini dan segera berbalik dan lari. Ayo lari juga, ketiga lelaki tua dari Sekte Cerah juga ketakutan dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Gemuruh, telapak tangan putih bersih itu muncul tepat di atas ketiga pria berjubah hitam, dan perlahan menekannya. Jimat kematian, membakar. Petik 2. Ketiga lelaki berjubah hitam itu merasakan nafas kematian dan begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka menjadi lemah. Salah satu dari mereka segera mengeluarkan jimat hitam dan berteriak pelan. Jimat kematian ini bisa menyelamatkanmu sekali, tapi tidak akan menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Dengusan dingin seorang wanita keluar dari telapak tangan putih itu, dan kemudian kekuatan isap yang kuat meletus. Sebelum ketiga pria berjubah hitam itu sempat bereaksi, jimat hitam itu tersedot dan berubah menjadi cahaya hitam, langsung terburu-buru ke lembah yang jauh. Kepulan-kepulan, telapak tangan putih itu menghantam ketiga pria berjubah hitam menjadi 3 bola berdarah. Jiwa ketiga orang ini juga harus diberikan kepada anak itu. Ini bisa dianggap sebagai balasan ganda atas bantuan yang dia berikan kepada anggota klan perang kami saat itu. Petik 2. Di lembah, wanita cantik itu berkata pada dirinya sendiri. Dia melihat semua bagian ingatan tentang Long Yingying dalam ingatan Ye Yunfei, dan tahu bahwa Long Yingying mengandalkan Ye Yunfei untuk memiliki kesempatan keluar dari dunia kecil bernama benua Tianxuan. Saat berikutnya, sisa jiwa dari 3 pria berjubah hitam diangkut ke tubuh Ye Yunfei, memancarkan energi jiwa yang kuat. Jiwa ketiga pria berjubah hitam ini telah dinonaktifkan, namun masih mengandung energi jiwa dalam jumlah besar. Terima kasih, senior. Ye Yunfei tahu bahwa ketiga jiwa sisa yang tiba-tiba muncul ini pasti dikirim oleh wanita misterius itu lagi, jadi dia segera mengucapkan terima kasih dengan lantang. Pada saat ini, Ye Yunfei dan Huang Sang memurnikan dan menyerap jiwa perang yang tersisa di sekitar mereka semakin cepat, dan kekuatan mereka semakin kuat. Bab 2437.
Tingkat kekuatan jiwaku saat ini telah melampaui semua makhluk abadi. Diperkirakan pada awalnya telah mencapai tingkat Earth Immortal. Petik 2, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. King Luo, aku mulai menyusulmu. Ye Yunfei menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Menyerap sisa jiwa lainnya, tubuh hantuku akan mencapai level lain. Huang Sang berkata dengan penuh semangat. Mampu memurnikan dan menyerap begitu banyak jiwa sisa perang adalah peluang besar baginya. Belum lama ini, tubuh hantunya telah menyelesaikan terobosan dan peningkatan, dan sekarang akan mengalami terobosan dan peningkatan kedua. Kekuatan wanita itu terlalu menakutkan, kita bukan tandingannya. Melarikan diri. Petik 2, pada saat ini, ketiga lelaki tua dari Sekte Cahaya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa telapak tangan putih membunuh tiga pria berjubah hitam dengan satu tamparan. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka semua melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun kecepatan telapak tangan putih itu begitu cepat sehingga hampir tidak butuh waktu lama untuk berteleportasi langsung ke atas kepala ketiga lelaki tua itu, melepaskan tekanan energi yang sangat menakutkan yang menekan ketiga lelaki tua itu hingga mereka tidak bisa bergerak. Omong kosong, sepertinya kita akan mati di sini. Dan itu juga akan mempengaruhi tiga juniornya. Petik 2, lelaki tua berjubah kuning itu tersenyum sedih. Namun tak lama kemudian, telapak tangan putih itu tidak patah, melainkan perlahan menghilang. Keluar sekarang. Sebelum menghilang, telapak tangan putih itu meninggalkan sebuah kalimat yang sampai ke telinga ketiga lelaki tua itu. Anak itu sepertinya berasal dari faksi Illuminati, jadi beri dia wajah dan berhenti membunuh ketiga orang ini. Di lembah, wanita cantik itu perlahan menarik kembali telapak tangannya dan berkata pada dirinya sendiri. Dia sepertinya tidak berencana membunuh kita bertiga. Ketiga lelaki tua dari faksi Illuminati memandangi telapak tangan putih yang perlahan menghilang, merasa terkejut sekaligus bingung. Apa yang kamu tunggu? Ayo tinggalkan medan perang kuno ini dulu. Jika dia mengingkari kata-katanya lagi, kita akan mendapat masalah. Petik 2, orang tua berjubah ungu bereaksi lebih dulu, menunjukkan keterampilan tubuhnya, dan bergegas keluar dari medan perang kuno. Dua lelaki tua lainnya juga bergegas keluar. Saat ini, ruang, energi, dan hukum di medan perang kuno ini perlahan mulai stabil dan kembali tenang. Kurang dari setengah jam kemudian, medan perang kuno sepenuhnya dikembalikan ke keadaan semula. Ada sejumlah besar jiwa sisa perang yang mengaum, menyerang, dan bertempur di mana-mana. Energi medan perang hitam yang tak ada habisnya berubah menjadi badai yang bergulung-guling, menghanyutkan dengan dahsyat. Semuanya seperti semula. Satu-satunya perbedaan adalah area medan perang kuno ini telah menyusut sedikit dibandingkan sebelumnya. Sepertinya dalam 1 jam lagi, kita bisa memurnikan semua jiwa perang yang tersisa di sekitar kita. Huang Sang berkata pada Ye Yunfei. Saat ini, jumlah sisa perang di sekitar tubuh Ye Yunfei mulai berkurang. Saat kekuatan mereka terus meningkat, Ye Yunfei dan Huang Sang menyempurnakan jiwa sisa perang ini semakin cepat. Selama proses pemurnian, Ye Yunfei menemukan sisa-sisa perang dari Sekte Cerah dan memindahkan semuanya ke Menara Pantom. Oleh karena itu, yang disempurnakan Ye Yunfei dan Huang Sang adalah sisa jiwa perang dari faksi gelap. Ye Yunfei, aku melihatmu. Kamu memang baik-baik saja. Hebat, saya merasa lega. Petik 2, saat jumlah jiwa sisa perang di ruang ini semakin berkurang, Yan Xiaoquan akhirnya melihat Ye Yunfei, yang telah kewalahan oleh sejumlah besar jiwa sisa perang, dan menjadi sangat bersemangat dan berteriak, "Tidak, Ye Yunfei sedang memperbaiki rantainya, aku tidak bisa mengganggunya." Setelah berteriak beberapa kali, Yan Xiaoquan segera teringat bahwa Ye Yunfei sedang memperbaiki rantainya, dan segera mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya. Faktanya, dengan kekuatan tubuh jiwa Ye Yunfei, sulit bagi Yan Xiaoquan untuk mengganggu perbaikan rantai Ye Yunfei. Gadis yang baik, Tuan, Anda lihat dia memperlakukan Anda dengan baik. Petik 2, Hu Miao berkata kepada Ye Yunfei melalui pesan suara. Sebaiknya kau urus urusanmu sendiri. Aku tidak akan mengkhianati King Luo. Petik 2, kata Ye Yunfei dengan marah. Memotong, siapa yang menyuruhmu mengkhianati suster King Luo? Tuan, pemikiran Anda terlalu terbelakang. Wajar jika seorang pria memiliki 3 istri dan 4 selir. Petik 2, Hu Miao mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kamu terus berbicara omong kosong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap. Tuan, apa yang kamu inginkan?
Jika Anda berani menindas saya akan mengadu kepada Sister King Luo. Kamu bukan tandingan Sister King Luo sekarang. Petik 2, kata Hu Miao, aku tidak peduli denganmu. Ye Yunfei terus berkonsentrasi untuk menyempurnakan jiwa perang yang tersisa di sekitarnya. Ye Yunfei membagi jiwa sisa perang dari 3 pria berjubah hitam menjadi 2 bagian, memberikan setengahnya kepada Huang Sang dan menyempurnakan separuh lainnya sendiri. Waktu terus berlalu. Tanpa disadari, 1 hari telah berlalu. Jumlah sisa perang yang ditumpuk di ruang sekitar Ye Yunfei sudah sangat kecil, hanya tersisa 1/10 dari jumlah aslinya. Tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei telah meningkat pesat, dan lapisan kekuatan jiwa yang kaya berkembang dari seluruh tubuhnya. Pada saat ini, ada kekuatan jiwa tak berujung yang mengaum dan mengaum di lautan jiwa Ye Yunfei, terus-menerus bertabrakan dengannya, membengkakkan lautan jiwa Ye Yunfei, membuat Ye Yunfei merasa seolah-olah akan meledak. Tidak. Mungkin aku menyerap terlalu banyak energi jiwa, yang berada di luar daya tahanku. Ye Yunfei menyesal karena dia telah memurnikan dan menyerap begitu banyak energi jiwa dalam waktu singkat. Agak berbahaya bagimu untuk memurnikan dan menyerap begitu banyak jiwa sisa perang sekaligus, karena jiwa sisa perang di medan perang kuno ini semuanya mengandung banyak permusuhan, dan sekarang ada banyak permusuhan yang terkumpul di lautan jiwamu. Sekarang saya akan mengajari Anda teknik rahasia yang pertama-tama dapat menekan permusuhan di lautan jiwa Anda. Selain itu, Anda telah memurnikan dan menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa dalam waktu singkat, yang berada di luar daya tahan Anda dapat menggunakan teknik rahasia yang saya sampaikan kepada Anda untuk menyegel sementara sebagian energi kekuatan jiwa di lautan jiwa Anda, lalu perlahan sempurnakan dan serap dengan sungguh-sungguh. Petik 2, tepat ketika Ye Yunfei panik, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Kemudian, sepotong informasi kekuatan jiwa datang dari udara dan menembus lautan jiwa Ye Yunfei. Itu adalah teknik rahasia kekuatan jiwa yang sangat misterius. Terima kasih senior atas bantuanmu. Ye Yunfei sangat gembira. Selanjutnya, Ye Yunfei segera memperbaiki teknik rahasia kekuatan jiwa yang baru diperoleh. Setengah jam kemudian, Ye Yunfei telah menyegel energi jiwa di lautan jiwanya yang tidak dapat benar-benar dimurnikan dan diserap untuk saat ini. Akhirnya baik-baik saja, Ye Yunfei menghela nafas lega. Aku tidak bisa memurnikan dan menyerap jiwa sisa perang lagi. Sekarang aku harus mundur untuk memperbaiki rantaiku dan menerobos tubuh hantu. Saat ini, Huang Sang tiba-tiba berbicara. Kemudian dia memasuki menara pantom dan mulai mundur untuk memperbaiki rantai dan membuat terobosan. Masih ada beberapa jiwa sisa perang yang tersisa. Tarik napas semua energi jiwa yang terkandung dalam jiwa sisa perang ini ke dalam lautan jiwaku. Segel dulu, lalu saring perlahan saat aku punya waktu. Ye Yunfei melihat sekeliling dan berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai memurnikan jiwa perang yang tersisa di sekitarnya. Senior, kenapa kamu membawaku ke sini? Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hijau dan seorang gadis berbaju merah berjalan ke medan perang kuno. Gadis berbaju merah memandangi medan perang kuno yang menakutkan di depannya dengan raungan pembunuhan, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia diminta. Aku datang untuk membawamu ke sini atas perintah peri tertinggi. Semua keraguan Anda akan dipahami setelah Anda bertemu peri. Petik 2, kata lelaki tua berbaju hijau, dengan 3 helai janggut panjang menjuntai di dadanya, nadanya ramah dan senyumannya lembut. Itu peri tertinggi lagi. Gadis berbaju merah itu sedikit terdiam. Sepanjang jalan, menghadapi pertanyaan berulang kali dari gadis berbaju merah, lelaki tua berbaju hijau menyebut peri tertinggi berkali-kali dengan nada saleh. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa gadis berbaju merah adalah Long Yingying. Bab 2438. Awalnya, Long Yingying sedang mengasingkan diri di ruang rahasia di benua Hongmeng untuk memperbaiki rantainya. Pria tua berbaju hijau tiba-tiba muncul dan memberi hormat dengan hormat, mengatakan bahwa dia akan membawanya menemui peri atas perintah peri tertinggi. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berbaju hijau itu melambaikan tangannya, dan Long Yingying tidak bisa menahan diri. Dia dikendalikan oleh kekuatan yang lembut dan mengikuti lelaki tua berbaju hijau itu. Pada awalnya, Long Yingying juga mencoba melawan dan menyerang lelaki tua berbaju hijau, tetapi tidak ada gunanya. Lelaki tua berbaju hijau itu terlalu kuat untuk Long Yingying. Itu sangat kuat sehingga saya tidak dapat memahaminya. Semua perlawanan dan serangan Long Yingying langsung dihilangkan oleh kekuatan tak terlihat.
Belakangan, Long Yingying menemukan bahwa lelaki tua berbaju hijau itu tampaknya tidak memusuhi dia, tetapi sangat menghormatinya. Dengan cara ini, Long Yingying dibawa ke medan perang kuno ini oleh lelaki tua di Xingyi. Tempat apa ini? Tampaknya ini adalah medan perang kuno, sangat menakutkan. Petik 2. Long Yingying sedikit takut ketika dia melihat medan perang kuno dengan suara pembunuhan yang keras di depannya. Orang tua berbaju hijau membawa Long Yingying menuju kedalaman medan perang kuno. Sayang, bau yang familiar. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Dia melihat dua sosok punggung, salah satunya terasa sangat familiar bagi Ye Yunfei. Sepertinya kakak senior Long. Bukankah dia di benua Hongmeng? Bagaimana dia bisa sampai ke medan perang kuno ini? Petik 2. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakan dua sosok belakang di kejauhan. Dia akhirnya menyadari bahwa salah satu sosok itu milik Long Yingying dan terkejut. Itu pasti wanita misterius itu. Dia benar-benar mengirim orang ke benua Hongmeng untuk membawa Long Yingying ke sini. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan langsung berpikir bahwa pasti wanita misterius yang melakukannya. Belum lama ini, wanita misterius itu dengan paksa membaca penggalan tentang Long Yingying dalam ingatan Ye Yunfei. Tanpa diduga, seseorang dikirim untuk membawa Long Yingying ke medan perang kuno ini dengan begitu cepat. Wanita itu pasti mengirim seseorang untuk membawa Long Yingying karena garis keturunan klan perangnya. Apa tujuannya? Ye Yunfei sedikit khawatir, tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita misterius itu terhadap Long Yingying. Kekuatan wanita misterius itu sangat menakutkan. Jika dia ingin melakukan sesuatu pada Long Yingying, Long Yingying tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak, aku harus pergi dan melihat. Ye Yunfei berpikir sejenak dan langsung berdiri. Saat ini, hanya ada sedikit jiwa sisa perang yang tersisa, dan Ye Yunfei tidak berniat untuk terus menyempurnakannya. Ye Yunfei melintas dan datang ke sisi Yan Xiaoquan. Ye Yunfei, apakah kamu sudah selesai memperbaiki rantaimu? Yan Xiaoquan sedang beristirahat bersila dan segera berdiri saat melihat Ye Yunfei. Perbaikan rantai sudah selesai. Masih ada yang harus aku tangani sekarang. Silakan tinggalkan medan perang ini dulu. Petik 2. Kata Ye Yunfei pada Yan Xiaoquan. Ada lagi yang perlu diurus. Tidak, saya harus mengikuti Anda. Satu orang lagi, lebih banyak kekuatan. Saya pemimpin tim, Anda harus mendengarkan saya. Petik 2. Yan Xiaoquan tertegun sejenak, lalu menjawab. Baiklah kalau begitu, kamu masukkan senjata ajaib luar angkasaku dulu. Kalau aku butuh bantuanmu, aku akan mengeluarkanmu. Jika aku membawamu bersamaku, itu akan mempengaruhi kecepatanku di medan perang ini. Petik 2. Ye Yunfei sedikit tidak berdaya, berpikir sejenak, dan berkata, baiklah, Yan Xiaoquan tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, itu mungkin sangat mempengaruhi kecepatan Ye Yunfei, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Jadi Ye Yunfei segera memindahkan Yan Xiaoquan ke menara pantom, lalu menggunakan keterampilan gerakannya untuk bergegas menuju kedalaman medan perang kuno. Setelah memurnikan dan menyerap begitu banyak jiwa sisa perang, tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei telah meningkat pesat. Lebih mudah untuk bergerak di medan perang kuno ini. Energi kekuatan jiwa dapat dirasakan dari kejauhan, dan lingkungan sekitar dapat dirasakan dengan jelas. Segera setelah itu, Ye Yunfei menemukan sebuah lembah luas di depan. Pemandangan di lembah sangat familiar. Hampir persis sama dengan pemandangan lembah di medan perang kuno dekat benua Hongmeng. Ada sebuah altar jauh di dalam lembah, sejumlah besar makhluk hidup berlutut di sekitar altar, dan ada peti mati kristal yang diletakkan di atas altar. Ada kerangka seputih salju di dalam peti mati. Long Yingying pasti memasuki lembah ini. Ye Yunfei merasakan aura Long Yingying. Sekarang Ye Yunfei memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat di medan perang kuno ini. Sepertinya wanita misterius yang membaca ingatanku sebelumnya ada di lembah ini. Bukankah itu kerangka di peti mati kristal? Petik 2. Ye Yunfei menatap peti mati kristal dengan mata ragu dan berpikir sendiri. Kemudian Ye Yunfei melihat makhluk hidup yang berlutut di sekitar altar dan menemukan bahwa Long Yingying tidak ada di antara mereka. Di mana Long Yingying? Ye Yunfei sedikit cemas. Ayo masuk dan melihat. Akhirnya, Ye Yunfei mengertakkan gigi dan memutuskan pergi ke lembah untuk melihatnya. Long Yingying terlalu lemah, dan Ye Yunfei tidak mungkin mengabaikannya. Ledakan. Begitu Ye Yunfei mencapai lembah,
topeng energi muncul secara langsung, melepaskan tekanan yang menakutkan dan memaksa Ye Yunfei mundur dari jarak jauh. "Kamu pergi." Suara wanita terdengar. Itu adalah suara wanita misterius itu. "Senior, kenapa kamu membawa Long Yingying ke sini? Dia adalah kakak perempuanku. Mohon juga minta para senior untuk bersikap mulia dan melepaskannya. Saya ingin membawanya kembali. Kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskannya kepada guru." Petik 2, kata Ye Yunfei dengan berani. "Jangan khawatir, aku lebih peduli pada keselamatannya daripada kamu. Dia yang paling aman bersamaku, yang ribuan kali lebih baik daripada tinggal di dunia tingkat rendah itu. Dan dia akan datang kepadaku cepat atau lambat, inilah takdirnya." Petik 2, kata wanita misterius itu. "Apakah karena garis keturunan klan perangnya?" Ye Yunfei bertanya. "Ya, oke, jangan tanya lagi. Tidak ada yang perlu kamu lakukan di sini. Kamu pergi." Petik 2, wanita misterius itu berkata dengan tidak sabar. Saat berikutnya, telapak tangan putih terbentang dari lembah, mengambil Ye Yunfei, dan kemudian melemparkannya jauh-jauh. Saat berikutnya, Ye Yunfei menemukan bahwa dia telah terlempar ke tepi medan perang kuno. Saat ini, di tepi medan perang kuno, ada 3 lelaki tua berdiri. Mereka adalah 3 lelaki tua dari Sekte Cerah. Selain ketiga lelaki tua tersebut, ada juga Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu. Aku tidak percaya ada orang kuat yang begitu menakutkan di medan perang kuno ini. Orang tua berkemeja ungu teringat apa yang dia temui di medan perang kuno belum lama ini, dan masih merasa ketakutan, jadi dia berbicara. "Mungkinkah itu emas abadi?" Pria tua berjubah kuning itu menebak. "Yang paling disukai. Kami bertiga, ditambah 3 orang dari faksi gelap, jika kami bergabung bersama, aku khawatir kami tidak akan bisa menghentikan satu gerakan pun. Pihak lain mungkin adalah emas abadi." Petik 2, kata lelaki tua gemuk itu dengan ekspresi serius. "Lupakan saja, ayo kembali dulu. Dengan kekuatan kami bertiga, memprovokasi Dewa Emas sama saja dengan kematian." Petik 2, lelaki tua berjubah kuning itu menghela nafas. "3 senior, kita masih memiliki 2 rekan satu tim di medan perang kuno ini," kata Uwang segera. Ketiga lelaki tua itu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Uwang. Mereka tahu akan sangat berbahaya jika mereka memasuki medan perang kuno ini lagi. Tapi mengetahui ada 2 junior dari faksi Illuminati di dalam, agak tidak masuk akal untuk tidak menyelamatkan mereka. "Baiklah, kalian tunggu di luar dan aku akan masuk dan mencarimu. Di antara kami bertiga, saya memiliki kecepatan gerakan tercepat, jadi lebih baik saya masuk." Petik 2, orang tua berjubah kuning itu berpikir sejenak dan berkata. Setelah selesai berbicara, lelaki tua berjubah kuning itu bergerak dan bersiap untuk memasuki kembali medan perang kuno. Sekarang, ledakan, sesosok ditembakkan dari medan perang kuno seperti bola meriam yang diturunkan dan jatuh langsung ke tepi medan perang kuno, menghancurkan kawah besar berbentuk manusia ke dalam tanah. Itu Ye Yunfei. Ketika asapnya hilang, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu berteriak pada saat yang bersamaan. Bab 2439. "Kakak Ye, kamu baik-baik saja?" Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu bergegas ke sisi Ye Yunfei pada saat yang bersamaan. Saya baik-baik saja." Petik 2, Ye Yunfei berdiri dari lubang lumpur, tertutup debu dan terlihat sangat malu, tapi dia tidak mengalami kerusakan apapun. Wanita misterius itu baru saja mengusir Ye Yunfei dan tidak menyakitinya. Tidak apa-apa. Wu Wang merasakan tubuh Ye Yunfei dan menemukan bahwa memang tidak ada yang salah dengan itu. "Di mana Yan Xiaoquan?" Dia kemudian memasuki medan perang kuno untuk mencarimu. "Mengapa kamu tidak melihatnya keluar? Apakah kamu tidak bertemu dengannya?" Petik 2, Zhou Ye bertanya. "Ya, saudaraku Ye, apakah kamu melihat Yan Xiaoquan? Dia datang khusus untuk menemuimu nanti." Petik 2, Wu Tianyu juga bertanya. Faktanya, semua anggota tim ini memiliki kesan yang baik terhadap ketua tim Yan Xiaoquan. Selama operasi, setiap kali menghadapi bahaya, Yan Xiaoquan selalu berinisiatif untuk membela dan melindungi anggota tim. "Dia baik-baik saja, dia keluar juga." Petik 2, Ye Yunfei tersenyum dan kemudian memindahkan Yan Xiaoquan keluar. "Apakah kita sudah keluar dari medan perang kuno itu?" Setelah Yan Xiaoquan keluar, dia melihat lingkungan sekitarnya dan merasa sangat gembira. "Ya, kami telah keluar dari medan perang kuno itu." Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum.
Bagus, semuanya baik-baik saja sekarang. Tim kami tidak mengalami kerugian apapun. Petik 2, kata Uwang bersemangat. Saudaraku Ye, aku baru saja melihat kamu sepertinya diusir. Apa yang terjadi? Zhou Ye sedikit penasaran. Tidak apa-apa, kamu salah melihatnya. Aku tidak diusir, kata Ye Yunfei cepat. Kamu pasti Yan Xiaoquan dan Ye Yunfei. Pada saat ini, ketiga lelaki tua itu telah datang. Lelaki tua berjubah kuning itu memandang Yan Xiaoquan dan Ye Yunfei dan berkata, ketiganya adalah senior kita dari Sekte Cahaya. Uwang berinisiatif untuk memperkenalkan. Ye Yunfei dan Yan Xiaoquan dengan cepat melangkah maju untuk memberi hormat. Ya, sangat bagus. Kami, sekte yang cerdas, memiliki penerus. Petik 2, ketiga lelaki tua itu merasakan aura energi Ye Yunfei dan Yan Xiaoquan, mengangguk berulang kali, dan menunjukkan kekaguman. Oke, ayo pergi. Medan perang kuno ini terlalu berbahaya. Kalian bertiga tidak bisa datang ke sini lagi. Misi Anda untuk menjelajahi medan perang kuno ini akan dibatalkan. Petik 2, kata lelaki tua berjubah kuning itu. Dia secara alami tahu bahwa sejumlah besar keturunan Sekte Cahaya dikirim untuk melakukan tugas belum lama ini. Senior, kami mengerti. Kami tidak akan datang ke medan perang kuno ini lagi. Petik 2, kata Yan Xiaoquan. Oke, ayo pergi, kata lelaki tua berjubah kuning itu. Jadi ketiga lelaki tua itu membawa Ye Yunfei dan 5 orang lainnya meninggalkan medan perang kuno ini. Ye Yunfei, apa yang membawamu kembali ke medan perang kuno? Yan Xiaoquan dan Ye Yunfei berjalan berdampingan dan bertanya secara diam-diam. Ye Yunfei telah keluar dari medan perang kuno sebelumnya dan sampai ke tepi, tetapi tiba-tiba ditangkap kembali oleh suatu kekuatan. Saya juga tidak tahu. Setelah saya ditangkap dan dikembalikan ke medan perang kuno, saya berada di posisi itu. Petik 2, Ye Yunfei tidak berniat memberitahu Yan Xiaoquan tentang keberadaan wanita misterius itu. Wanita misterius itu sangat aneh dan menakutkan. Dia bisa langsung membaca bagian ingatan orang lain, dan bisa memasuki salah satu dari 3000 dunia, membawa orang yang ingin dia temukan langsung ke medan perang kuno ini. Jika Yan Xiaoquan mengetahui keberadaan wanita misterius itu, mungkin akan menimbulkan masalah di masa depan. Saat aku menemukanmu, ada begitu banyak jiwa sisa perang yang tersegel di sekitarmu, memungkinkanmu untuk memurnikan dan menyerapnya. Jadi apa yang terjadi? Apakah kamu yang menyegel jiwa-jiwa sisa perang itu? Tapi dengan kekuatanmu, sepertinya kamu tidak bisa menyegel begitu banyak jiwa sisa perang. Petik 2, Yan Xiaoquan bertanya lagi. Saya juga tidak tahu. Jiwa sisa perang itu tidak aku segel. Sesuatu sepertinya telah terjadi di medan perang kuno ini, dan sisa-sisa perang yang tersegel itu pasti menjadi salah satu perubahannya. Petik 2, Ye Yunfei menjawab dengan samar. Juga, sesuatu pasti telah terjadi di medan perang kuno itu. Petik 2, Yan Xiaoquan mengangguk. Segera setelah itu, area gelap muncul di depan. 3 senior, ada monster di area gelap yang disebut Dark Dream Demon. Ia bisa mengendalikan tidur dan mimpi orang lain, dan bisa mengendalikan orang lain melalui mimpi. Sangat menakutkan. Yan Xiaoquan melihat ke area gelap di depan dan berkata, kita sudah mengetahui bahwa ada setan mimpi gelap di daerah gelap ini. Dan selain iblis mimpi gelap, ada bahaya lain di area gelap di depan Anda. Tapi jangan khawatir, ikuti saja kami bertiga. Petik 2, orang tua berjubah kuning itu mengangguk dan berkata, tuanmu seharusnya memberimu jimat kuno kekebalan. Keluarkan, itu akan lebih berguna. Orang tua berjubah kuning memandang Wu Tianyu dan berkata sambil tersenyum. Dia tahu siapa guru Wu Tianyu, dan dia juga tahu bahwa guru Wu Tianyu mungkin akan menyerahkan jimat kuno kekebalan kepada murid ini untuk pertahanan diri. Senior benar, tuanku memang memberiku jimat kekebalan kuno. Petik 2, Wu Tianyu menjawab dengan cepat, lalu mengeluarkan kertas jimat hitam. Baiklah, ayo masuk. Kalian bertiga ikuti saja kami bertiga dan semuanya akan baik-baik saja. Petik 2, orang tua berjubah kuning memimpin dan berjalan ke depan, dan segera memasuki area gelap. Yang lain mengikuti dan juga berjalan ke area gelap. Wu Tianyu secara langsung mengaktifkan jimat kuno yang kebal terhadap semua hukum dan membuat jaringan hukum gelap, menyelubungi semua orang di dalamnya seperti payung. Orang tua berjubah kuning mengeluarkan bola putih dan mengaktifkannya secara langsung, mekar dengan cahaya putih yang mengepul, menerangi area luas di sekitarnya. Awalnya tidak ada cahaya di area gelap ini,
tapi bola putih ini sebenarnya bisa menerangi suatu area secara paksa, yang sangat kuat. Orang tua berjubah kuning memimpin, dan semua orang mengikuti di belakang. Tidak lama kemudian, hati Ye Yunfei bergerak, dan energi mentalnya merasakan beberapa bayangan hitam muncul di kejauhan. Iblis mimpi gelap ada di sini, kata Ye Yunfei. Ya, anak muda, persepsimu sangat kuat, ada 5 setan mimpi gelap di sana. Petik 2. Orang tua berkemeja ungu melihat ke sana, mengangguk dan berkata, "Jangan takut, jika kita tidak macam-macam dengan mereka, mereka tidak akan berani macam-macam dengan kita." Petik 2. Pria tua berjubah kuning itu dengan lembut melambaikan tangannya, dan bola putih itu bersinar terang, melepaskan tekanan energi yang kuat yang mengguncang ruang di sekitarnya. Benar saja, 5 iblis mimpi gelap di kejauhan merasakan tekanan dari bola putih itu, dan tampak takut, dan mundur satu demi satu. Jimat kuno kekebalan Wu Tianyu dan bola putih lelaki tua berjubah kuning membuat iblis mimpi gelap itu tidak berani mendekat. Ye Yunfei dan rombongannya berjalan melewati area gelap ini tanpa menemui hambatan apapun. Sayang, ada wajah besar di sana. Petik 2. Tiba-tiba, mata Ye Yunfei menyipit, dan dia merasakan wajah besar dalam kegelapan di kejauhan, menatapnya, sedikit terkejut. Bab 2440. Jangan lihat wajah itu, keberadaannya sangat menakutkan, sekali kamu membuatnya marah, kami bertiga tidak bisa melindungimu. Pria tua berjubah kuning itu terkejut dan dengan cepat mengirim pesan ke Ye Yunfei. Senior, ada apa dengan wajah itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berjubah kuning itu, Ye Yunfei segera membuang muka lalu mengirim pesan untuk bertanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku telah melihatnya dengan mataku sendiri. Wajah itu bisa menelan master tingkat keabadian bumi dalam sekejap. Kekuatan wajah ini setidaknya berada pada level Perfect Earth Immortal. Jadi cobalah untuk tidak memprovokasinya. Petik 2. Lelaki tua berjubah kuning itu menjawab melalui pesan suara. Begitu pintar. Ye Yunfei kaget saat mendengar ini. Ayo kita percepat. Orang tua berkemeja ungu yang berjalan di depan berteriak pelan. Hei, aku tidak menyangka bahwa kamu, faksi terang, juga mengincar medan perang kuno itu. Para penguasa abadi bumi dari faksi gelap kami pasti telah dibunuh olehmu. Sekarang, bersiaplah untuk membayar harganya. Petik 2. Pada saat ini, seringai sinis tiba-tiba terdengar dari depan. Kemudian Ye Yunfei melihat selusin pria berjubah hitam mendekat dari depan, semuanya berasal dari faksi gelap. Kedua belah pihak bertemu muka dengan muka. Semuanya, hati-hati, master dari faksi gelap akan datang. Pria tua berkemeja ungu itu berteriak dengan suara yang dalam. Fiuh. Sebelum lelaki tua berjubah ungu selesai berbicara, selusin pria berjubah hitam di depan semuanya menghilang seperti hantu. Hati-hati, ekspresi lelaki tua berjubah kuning itu berubah drastis. Bum-bum, satu demi satu serangan yang sangat kejam muncul dari segala arah dan datang. Lebih dari selusin pria berjubah hitam mengepung mereka dan melancarkan serangan kekerasan. Selusin pria berjubah hitam ini semuanya adalah penguasa faksi gelap. Para master dari faksi gelap yang tewas di medan perang kuno semuanya mengirimkan pesan mara bahaya sebelum mereka meninggal. Setelah menerima pesan mara bahaya, para pemimpin senior dari faksi gelap segera mengirim sekelompok master yang kuat untuk menyelidikinya. Alhasil, kedua belah pihak bertemu muka di area gelap ini. Selusin pria berjubah hitam ini mengira bahwa ketiga lelaki tua dari faksi terang telah membunuh ahli dari faksi gelap yang mengirimkan pesan mara bahaya, jadi mereka langsung mengambil tindakan. Para master dari faksi gelap ini telah menerima perintah. Begitu mereka bertemu dengan master dari faksi terang, mereka akan membunuh mereka secara langsung. Karena para penguasa dari golongan terang ini pasti akan mengambil tindakan untuk mencegah golongan gelap melancarkan perang pemusnahan di 3000 dunia dan menjadi bahaya yang tersembunyi. Aku akan menggunakan kekuatan gaibku untuk mengirim kelima anak kecil ini keluar dulu. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengikuti kita. Karena berbahaya, itu juga akan menyeret kita ke bawah. Orang tua berkemeja ungu itu berkata dengan lembut. Kemudian dia membentuk sejumlah besar energi, meraih Ye Yunfei dan 5 junior lainnya, meregangkan tubuh ke depan, menembus ruang dan waktu, dan terus melakukan perjalanan melalui ruang. Saat berikutnya, Ye Yunfei dan 5 orang lainnya mendapati diri mereka jauh dari tempat mereka berada sekarang, muncul di area gelap lainnya. Hukum tata ruang di area gelap ini sangat aneh. Dengan kemampuanku, aku hanya bisa mengirimmu pada jarak tertentu.
maka kamu harus bergantung padamu untuk keluar dari area gelap ini sendirian. Suara lelaki tua berkemeja ungu bergema di lautan jiwa Ye Yunfei dan 5 orang lainnya. Gemuruh, ada gelombang raungan energi mengerikan yang datang dari kejauhan, serta getaran yang dahsyat. Kami tetap bersama dan keluar dari area gelap ini secepat mungkin. Yan Xiaoquan berjalan ke sisi Ye Yunfei, berdiri dekat Ye Yunfei, dan berkata. Kemudian kelima orang itu berjalan maju dengan cepat. Hei hei, setelah berjalan dalam jarak tertentu, tawa yang kasar dan aneh tiba-tiba terdengar di telinga kelima orang itu. Lalu ada semburan energi tak kasat mata dan aneh, bertiup ke arah posisi 5 orang itu seperti angin. Tuan, iblis mimpi gelap mengincarmu. Tampaknya ada 7. Petik 2. Setan pemakan hati berbicara kepada Ye Yunfei. Kemampuan persepsi selusin iblis pemakan hati yang ditundukkan Ye Yunfei sangat kuat. Mereka milik klan iblis, dan iblis mimpi gelap sebenarnya adalah jenis klan iblis yang sangat istimewa. Jadi iblis pemakan hati ini dapat dengan jelas rasakan orang-orang yang mengintai di sekitar mereka. Inkubus gelap. Itu pasti iblis mimpi kegelapan. Orang-orang itu melakukannya lagi. Petik 2. Zhou Ye berteriak kaget. Semua orang menduga iblis mimpi gelap itu pasti datang lagi. Aku sangat mengantuk, aku akan tertidur. Uang hanya bisa menguap. Wu Tianyu, cepat aktifkan jimat kekebalan kunomu. Yan Xiaoquan berteriak. Baru saja dia diteleportasi oleh lelaki tua berbaju ungu. Tian Wuyu telah menyingkirkan jimat kuno kekebalan. Sekarang dia segera mengeluarkannya dan mengaktifkannya secara langsung. Jaringan hukum hitam disangga untuk melindungi 5 orang. Mendorong, Yan Xiaoquan berteriak dan menarik Ye Yunfei pada saat bersamaan. Tidak peduli di mana dia berada sekarang, dia secara alami dekat dengan Ye Yunfei. Kelima orang itu bergerak maju dengan cepat. Hei hei, ini wilayahku, dan kalian berlima tidak mungkin bisa melarikan diri. Petik 2. Terdengar suara aneh, seolah-olah berasal dari mimpi yang sangat jauh, memberikan efek menghipnotis, membuat orang merasa pusing dan ingin tidur nyenyak. Saat berikutnya, seorang wanita tua memegang tongkat muncul dan berjalan perlahan. Ada 7 kelompok bayangan hitam yang mengikuti wanita tua itu, semuanya memancarkan aura aneh. 7 bayangan hitam itu terus berputar dan tidak memiliki bentuk tetap. Ibu mertua, mereka berlima, terutama anak manusia yang pernah menyerang kita sebelumnya, energi mentalnya bagus dan kita tidak bisa membuatnya tidur. Petik 2. Salah satu sosok hitam menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berkata kepada wanita tua itu. Oh, anak manusia ini pandai dalam energi mental, yang merupakan sesuatu yang baru. Sangat sedikit makhluk hidup di ruang dan waktu ini yang dapat mengembangkan energi mental. Ya, energi mental memang bisa menahan kemampuan klan kita sampai batas tertentu. Tapi seorang anak laki-laki junior masih bersikap lembut di hadapanku. Apalagi dia, bahkan jika master dari sekte Xin Li datang, saya tidak akan takut. Petik 2. Nenek Meng memandang Ye Yunfei dan berkata sambil mencibir. Ini adalah jimat kuno kekebalan lainnya. Jimat ini sangat kuat. Sayangnya, jimat ini tidak dapat digunakan tanpa batas waktu. Semakin banyak penggunaan, kekuatannya akan semakin lemah. Jimat ini tidak ada gunanya bagiku sekarang. Petik 2. Nenek Meng menatap jimat di tangan Wu Tianyu dan berkata sambil mencibir. Setelah selesai berbicara, Nenek Meng mulai mengambil langkah menuju Ye Yunfei dan 5 lainnya. Hati-hati, wanita tua ini sangat kuat. Ekspresi Yan Xiaoquan berubah drastis dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Saat Nenek Meng mendekat selangkah demi selangkah, angin aneh tiba-tiba bertiup ke arah Ye Yunfei dan mereka berlima. Ye Yunfei dan 5 orang lainnya segera menemukan bahwa saat angin aneh bertiup, kegelapan pekat yang tak terbatas bergulir dari segala arah, dan kemudian mereka tidak dapat lagi melihat atau merasakan apapun. Bahkan mereka berlima tidak bisa lagi merasakan keberadaan satu sama lain. Ye Yunfei, kamu di mana? Ye Yunfei. Yan Xiaoquan, tanpa sadar segera berteriak. Kemudian dia menelepon Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu, tetapi tidak ada jawaban. Tidak hanya Yan Xiaoquan, Ye Yunfei, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu juga memanggil yang lain, tetapi tidak ada jawaban. Tuan, ini adalah ilusi yang sangat menakutkan. Wanita tua itu telah menggunakan sihir jahat untuk menyegel ke-6 indera kita, menjebak kita dalam ilusi aneh. Petik 2. Teriak Hum Yao. Bahkan aku tidak bisa merasakan ruang di sekitarku untuk saat ini.
Tuan Hun berkata dengan heran. Saya juga, tapi saya segera mengetahui situasi di sekitarnya. Petik 2. Ulat sutera naga bertanduk emas juga menjerit. Hei, kamu punya dua pilihan sekarang. Pertama, jadilah budakku dan kendalikan aku selamanya. Kedua, mati. Petik 2. Pada saat ini, suara kasar Nenek Long tiba-tiba terdengar dan mencapai telinga kelima orang itu. Kemudian kelima orang itu merasa semakin tidak nyaman, saat kegelapan pekat yang tak berujung bergulung dengan ganas, hampir mencekik mereka. Di saat yang sama, dalam kegelapan di kejauhan, sebuah wajah besar perlahan muncul. Bocah itu menyedihkan, meskipun kekuatannya bagus dan dia memiliki banyak metode, dia tidak bisa menjadi lawan Nenek Long. Hanya saja orang ini milik Tuan Liu. Jika terjadi sesuatu padanya di sini, dan Tuan Liu menyalahkannya di kemudian hari, saya khawatir saya juga akan terlibat. Kita tidak bisa membiarkan dia mati di sini. Ya, aku harus turun tangan dan membantunya. Petik 2. Wajah itu berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Bersambung.